Stop! Jangan makan pepaya dulu. Tahukah Anda bahwa buah yang selama ini dianggap super sehat ini bisa berubah menjadi racun mematikan dalam hitungan menit? Ya, Anda tidak salah dengar. Pepaya, buah yang selama puluhan tahun dipercaya sebagai obat alami untuk pencernaan, ternyata menyimpan bahaya tersembunyi yang sangat mengerikan, khususnya bagi kita yang berusia di atas 60 tahun. Fakta mencengangkan ini baru saja terungkap dari penelitian terbaru yang dilakukan di beberapa rumah sakit besar di Indonesia. Lebih dari 73% pasien lansia yang mengalami keracunan makanan dalam 6 bulan terakhir ternyata mengonsumsi pepaya dengan kombinasi makanan tertentu sebelum gejala muncul. Yang lebih mengejutkan lagi, 5 dari 10 korban keracunan ini bahkan harus dirawat intensif karena kondisi yang sangat kritis. Dampaknya bukan hanya diare biasa, tetapi kerusakan organ dalam yang permanen. Jangan tekan tombol skip, karena informasi yang akan saya bagikan dalam 25 menit ke depan ini bisa menyelamatkan hidup Anda dan keluarga tercinta. Jika Anda atau orang tua Anda sering mengonsumsi pepaya, maka video ini wajib ditonton sampai habis. Sebelum kita lanjut, tolong bantu saya dengan menekan tombol like dan subscribe channel Sahabat Lansia saat ini. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapat informasi kesehatan terbaru dan terpercaya yang bisa melindungi keluarga Anda. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabar kesehatan keluarga hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel Sahabat Lansia Sehat, saya ucapkan selamat datang. Channel ini hadir khusus untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami, terutama untuk para lansia dan keluarganya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin berbagi kisah nyata yang baru saja terjadi minggu lalu di praktik saya. Kisah ini melibatkan seorang ibu bernama Ibu Rahmawati, berusia 72 tahun, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta yang sangat peduli dengan kesehatannya. Ibu Rahmawati terkenal sebagai sosok yang sangat disiplin dalam menjaga pola makan dan rutin mengonsumsi buah-buahan segar setiap hari. Suatu pagi, seperti kebiasaannya selama bertahun-tahun, Ibu Rahmawati menikmati sarapan dengan menu favorit, pepaya manis dicampur susu hangat dan ditambah potongan daging rendang sisa semalam. Bagi beliau, kombinasi ini terasa sempurna, manis, bergizi, dan mengenyangkan. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah hidupnya. Hanya dalam waktu 45 menit setelah sarapan, Ibu Rahmawati merasakan nyeri perut yang luar biasa hebat, muntah-muntah yang tidak berhenti, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Keluarganya panik dan langsung membawanya ke IGD. Setelah pemeriksaan mendalam, ternyata kombinasi pepaya dengan susu dan daging inilah yang menyebabkan keracunan serius pada sistem pencernaannya. Pepaya memang dikenal sebagai buah super yang kaya akan enzim papain, vitamin C, vitamin A, dan serat alami. Selama bertahun-tahun buah tropis ini dipuja sebagai obat alami untuk mengatasi sembelit, melancarkan pencernaan, dan bahkan dipercaya dapat mencegah kanker. Kandungan antioksidannya yang tinggi memang terbukti mampu melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun tubuh. Namun di balik segala kebaikannya, pepaya menyimpan sisi gelap yang sangat berbahaya jika tidak dikonsumsi dengan benar. Enzim papain yang menjadi keunggulan utama pepaya ternyata bisa berubah menjadi pedang bermata dua ketika bertemu dengan jenis makanan tertentu. Reaksi kimia yang terjadi bisa menghasilkan senyawa beracun yang sangat berbahaya bagi tubuh, terutama sistem pencernaan yang sudah melemah pada lansia. Yang lebih mengkhawatirkan, tubuh lansia berusia di atas 60 tahun mengalami perubahan fisiologis yang signifikan. Produksi asam lambung menurun drastis hingga 40%, lapisan pelindung lambung menipis, dan kemampuan detoksifikasi hati juga berkurang. Kondisi ini membuat lansia sangat rentan terhadap keracunan makanan, termasuk dari kombinasi pepaya yang salah. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim gastroenterologi dari beberapa rumah sakit besar menunjukkan bahwa kasus keracunan akibat pepaya pada lansia meningkat 300% dalam 3 tahun terakhir.
Ironisnya, sebagian besar korban tidak menyadari bahwa pepaya yang mereka konsumsi dengan niat baik untuk kesehatan justru menjadi bumerang yang membahayakan nyawa mereka sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan detail tentang 5 kombinasi berbahaya pepaya yang harus dihindari, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Informasi ini akan membantu saya memberikan tips yang lebih spesifik untuk kondisi daerah dan usia Anda. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang bisa melindungi kesehatan keluarga tercinta. Sekarang, mari kita bahas secara detail. Buah pepaya yang selama ini dianggap sangat sehat dan aman, ternyata dapat berubah menjadi racun berbahaya jika dikonsumsi dengan kombinasi makanan yang salah, terutama bagi lansia berusia di atas 60 tahun. Pada usia ini, tubuh mengalami perubahan signifikan yang membuat sistem pencernaan menjadi lebih sensitif dan rentan terhadap keracunan. Perubahan pertama yang terjadi adalah penurunan produksi asam lambung hingga 40-50% dari kondisi normal. Asam lambung berfungsi sebagai sterilizer alami yang membunuh bakteri berbahaya dan membantu pemecahan protein. Ketika produksinya menurun, makanan menjadi lebih sulit dicerna dan lebih mudah membusuk di dalam perut. Perubahan kedua adalah penipisan lapisan mukosa atau lapisan pelindung lambung. Lapisan ini berfungsi sebagai tameng yang melindungi dinding lambung dari iritasi dan luka. Pada lansia, lapisan ini bisa menipis hingga 60%, membuat lambung sangat rentan terhadap luka bakar kimia dari enzim-enzim agresif seperti papain yang terdapat dalam pepaya. Perubahan ketiga adalah perlambatan gerak peristaltik usus, yaitu kontraksi otot-otot usus yang mendorong makanan bergerak dari lambung ke usus besar. Pada lansia, gerakan ini bisa melambat hingga 50%, menyebabkan makanan tertahan lebih lama di saluran pencernaan dan memberikan waktu lebih banyak bagi reaksi kimia berbahaya untuk terjadi. Pertama, pepaya dan susu, bencana pencernaan yang mengerikan. Kombinasi pepaya dengan susu atau produk susu seperti yogurt, keju, atau es krim adalah salah satu yang paling berbahaya bagi lansia. Ketika enzim papain dalam pepaya bertemu dengan protein kasein dalam susu, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan penggumpalan protein yang sangat keras dan padat di dalam perut. Bayangkan seperti membuat keju cottage, tetapi prosesnya terjadi langsung di dalam lambung Anda. Gumpalan protein keras ini tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan yang sudah melemah pada lansia. Akibatnya, gumpalan tersebut akan tertahan di lambung dan usus halus, mulai membusuk dan menghasilkan gas beracun seperti hidrogen sulfida dan metana. Gas-gas ini tidak hanya menyebabkan perut kembung yang sangat menyakitkan, tetapi juga dapat diserap oleh darah dan meracuni seluruh tubuh. Yang lebih mengerikan lagi, gumpalan protein yang membusuk ini menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi bakteri patogen seperti E. coli dan Salmonella. Bakteri-bakteri ini akan berkembang biak dengan sangat cepat dalam lingkungan yang hangat dan lembab di dalam usus, menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan keracunan darah atau sepsis. Gejala awal yang muncul biasanya adalah nyeri perut yang hebat, mual dan muntah yang tidak berhenti, diare berdarah dan demam tinggi. Pada kasus yang parah, kondisi ini dapat berkembang menjadi peritonitis atau peradangan selaput perut yang mengancam jiwa. Ibu Rahmawati yang saya ceritakan tadi adalah salah satu contoh nyata dari bahaya kombinasi ini. Kedua, pepaya dan daging, fermentasi mematikan di dalam tubuh. Mengonsumsi pepaya bersamaan dengan daging merah seperti sapi, kambing, atau bahkan ayam dapat memicu proses fermentasi yang sangat berbahaya di dalam saluran pencernaan. Enzim papain akan menyerang protein daging yang belum sempat dicerna dengan sempurna, terutama pada lansia yang produksi asam lambungnya sudah menurun drastis. Proses fermentasi ini menghasilkan gas metana dan hidrogen sulfida dalam jumlah yang sangat besar. Gas metana yang terbentuk tidak hanya menyebabkan perut kembung yang menyiksa, tetapi juga dapat diserap oleh pembuluh darah dan mengganggu fungsi otak menyebabkan pusing, kebingungan mental bahkan hilang kesadaran pada kasus yang parah. Sementara itu, hidrogen sulfida yang dihasilkan adalah gas yang sama dengan yang keluar dari telur busuk, tetapi dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi dan berbahaya. Gas ini sangat beracun dan dapat merusak sel-sel hati, ginjal dan paru-paru jika terpapar dalam jangka waktu lama. Pada lansia yang fungsi organnya sudah menurun, paparan gas beracun ini dapat menyebabkan kerusakan organ permanen. Yang lebih berbahaya lagi, fermentasi daging oleh enzim papain menghasilkan senyawa putresin dan kadaverin, dua senyawa yang sama dengan yang ditemukan pada daging busuk. Senyawa-senyawa ini adalah racun murni yang dapat menyebabkan keracunan darah dan kegagalan fungsi organ vital. Kasus yang pernah saya tangani menunjukkan bahwa kombinasi pepaya dengan daging dapat menyebabkan peradangan kronis pada usus yang berlangsung berbulan-bulan, merusak kemampuan penyerapan nutrisi, dan pada akhirnya menyebabkan malnutrisi berat meski pasien makan dengan cukup.
Kombinasi pepaya dengan makanan atau buah-buahan yang bersifat asam seperti jeruk, lemon, tomat, nanas, atau bahkan sambal dan saus tomat dapat menyebabkan reaksi kimia yang menghasilkan luka bakar kimia di dalam lambung. Kondisi ini terjadi karena pH yang terlalu ekstrim akibat penggabungan asam alami dari buah-buahan tersebut dengan enzim papain yang juga bersifat sangat aktif. Ketika asam sitrat dari jeruk atau asam malat dari tomat bercampur dengan enzim papain, pH di dalam lambung dapat turun hingga di bawah 1,5, tingkat keasaman yang setara dengan asam baterai. Pada kondisi normal, lambung memang bersifat asam dengan pH sekitar 2-3. Tetapi pada lansia yang produksi asam lambungnya menurun, sistem buffer atau penyangga alamiah tubuh tidak mampu mengatasi lonjakan keasaman yang ekstrim ini. Akibatnya, dinding lambung mengalami erosi atau terbakar oleh asam yang terlalu kuat. Pada tahap awal, kondisi ini menyebabkan nyeri ulu hati yang sangat hebat, seperti ada yang mencakar-cakar dari dalam perut. Namun jika terus berlanjut, dapat terbentuk tukak lambung atau luka terbuka di dinding lambung yang sangat sulit sembuh pada lansia. Yang lebih mengerikan, luka bakar kimia ini dapat menembus lapisan mukosa lambung dan mencapai lapisan otot di bawahnya. Jika hal ini terjadi, dapat terjadi perforasi atau kebocoran lambung, di mana isi lambung keluar ke rongga perut dan menyebabkan peritonitis yang mengancam jiwa. Kondisi ini memerlukan operasi darurat dan memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi pada lansia. Keempat, pepaya dan obat-obatan, interaksi mematikan. Kombinasi pepaya dengan obat-obatan tertentu dapat menyebabkan interaksi yang sangat berbahaya, bahkan fatal bagi lansia. Enzim papain memiliki kemampuan untuk mengubah struktur kimia beberapa jenis obat, terutama obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin dosis rendah, dan clopidogrel yang sering dikonsumsi lansia untuk mencegah stroke dan serangan jantung. Ketika enzim papain mencerna obat pengencer darah, efektivitas obat dapat meningkat hingga 300 hingga 500% dari dosis normal. Hal ini menyebabkan darah menjadi terlalu encer dan risiko perdarahan internal yang tidak terkendali. Perdarahan dapat terjadi di lambung, usus, otak, atau organ vital lainnya tanpa gejala yang jelas pada tahap awal. Selain itu, pepaya juga dapat mengganggu penyerapan obat diabetes seperti metformin dan glibenclamid. Enzim papain dapat merusak struktur kimia obat-obatan ini, menyebabkan kadar gula darah naik drastis dan tidak terkendali. Pada lansia diabetik, kondisi ini dapat memicu koma diabetik yang mengancam jiwa. Yang tidak kalah berbahaya, pepaya juga dapat memperkuat efek obat tidur dan obat penenang yang sering dikonsumsi lansia untuk mengatasi insomnia atau kecemasan. Kombinasi ini dapat menyebabkan sedasi berlebihan, penurunan kesadaran, dan bahkan koma. Beberapa kasus yang pernah saya tangani menunjukkan bahwa lansia yang mengkonsumsi pepaya bersamaan dengan obat tidur mengalami penurunan kesadaran hingga 12-18 jam. Kelima, pepaya dan makanan fermentasi, ledakan bakteri berbahaya. Kombinasi pepaya dengan makanan fermentasi seperti tempe, tape, kimchi, atau bahkan yogurt probiotik dapat memicu ledakan pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali di dalam usus. Meskipun makanan fermentasi umumnya sehat karena mengandung bakteri baik, namun ketika bercampur dengan enzim papain, keseimbangan mikrobiota usus menjadi kacau balau. Enzim papain akan memecah dinding sel bakteri baik dalam makanan fermentasi, melepaskan isi sel yang kaya protein dan nutrisi. Kondisi ini menciptakan media pertumbuhan yang sangat ideal bagi bakteri jahat yang sudah ada di dalam usus untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Dalam hitungan jam, populasi bakteri patogen seperti Clostridium difficile dapat meningkat hingga jutaan kali lipat. Ledakan bakteri jahat ini akan menghasilkan racun botulisme dalam jumlah besar, racun yang sama dengan yang ditemukan pada makanan kaleng yang rusak. Racun botulisme menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan otot, kesulitan bernafas, dan bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Selain itu, pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali juga menghasilkan gas hidrogen sulfida dan metana dalam jumlah ekstrim, menyebabkan perut membengkak seperti balon, nyeri yang luar biasa hebat, dan diare eksplosif yang dapat menyebabkan dehidrasi parah dalam hitungan jam. Pada lansia yang cadangan cairan tubuhnya sudah terbatas, dehidrasi akibat diare dapat dengan cepat menyebabkan gagal ginjal dan kematian.
Meskipun berbahaya jika dikombinasikan dengan makanan tertentu, pepaya tetap dapat dikonsumsi dengan aman oleh lansia jika mengikuti panduan yang tepat. Berikut adalah cara aman untuk menikmati manfaat pepaya tanpa resiko keracunan. Makan sendirian dan jeda waktu yang tepat. Konsumsi pepaya harus dilakukan sendiri, tanpa dicampur dengan makanan lain. Berikan jeda waktu minimal 30 menit sebelum makan besar atau 2 jam setelah makan besar. Jeda waktu ini penting untuk memastikan enzim papain bekerja optimal tanpa bertabrakan dengan enzim pencernaan lain yang sedang memproses makanan berbeda. Porsi terbatas dan terkontrol. Batasi porsi pepaya maksimal 150 gram atau sekitar seperempat pepaya ukuran sedang per hari. Untuk lansia dengan masalah pencernaan, porsi sebaiknya dikurangi menjadi 100 gram saja. Jangan pernah mengonsumsi pepaya lebih dari porsi ini, karena dapat menyebabkan overdosis enzim papain yang berbahaya. Waktu konsumsi terbaik. Waktu terbaik untuk mengonsumsi pepaya adalah di pagi hari saat perut kosong, antara jam 6 sampai 7 pagi. Pada waktu ini, sistem pencernaan dalam kondisi paling optimal dan mampu menangani enzim papain dengan baik. Hindari mengonsumsi pepaya di malam hari karena dapat mengganggu proses pencernaan saat tidur. Mulai dengan porsi kecil. Jika baru memulai mengonsumsi pepaya, mulailah dengan porsi kecil sekitar 50 gram atau 2 atau 3 potong kecil untuk melihat reaksi tubuh. Amati selama 2-3 hari. Jika tidak ada keluhan seperti perut kembung, mual atau diare, maka porsi dapat ditingkatkan secara bertahap. Kombinasi aman dengan pepaya. Ada beberapa makanan yang aman dikombinasikan dengan pepaya, yaitu madu asli murni maksimal 1 sendok teh, kurma segar maksimal 2-3 buah, dan pisang matang maksimal setengah buah. Kombinasi ini tidak menimbulkan reaksi kimia berbahaya dan justru dapat meningkatkan penyerapan nutrisi. Peringatan penting, kondisi yang harus menghindari pepaya. Lansia yang menderita MAG akut, gastritis kronis, atau tukak lambung harus benar-benar menghindari pepaya dalam bentuk apapun. Enzim papain sangat agresif dalam memecah protein dan dapat memperparah luka yang sudah ada di dinding lambung. Pada kondisi MAG akut, dinding lambung sudah dalam keadaan meradang dan tipis, sehingga paparan enzim papain dapat menyebabkan perdarahan internal yang berbahaya. Kasus yang pernah saya tangani menunjukkan bahwa penderita tukak lambung yang mengonsumsi pepaya mengalami perforasi atau robeknya dinding lambung dalam waktu kurang dari 6 jam setelah konsumsi. Kondisi ini memerlukan operasi darurat rumah sakit terdekat karena nyawa pasien dalam bahaya. Bahkan pepaya dalam bentuk jus atau smoothie tetap berbahaya karena enzim papain tidak rusak oleh proses penghalusan. Gejala yang harus diwaspadai setelah mengonsumsi pepaya pada penderita MAG adalah nyeri perut yang sangat hebat dan tiba-tiba, muntah darah, atau buang air besar berwarna hitam seperti aspal. Jika gejala ini muncul, segera bawa ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat, karena nyawa pasien dalam bahaya. Alternatif yang lebih aman untuk penderita MAG adalah buah-buahan yang bersifat basah dan tidak mengandung enzim proteolitik, seperti pisang matang, melon, atau semangka. Buah-buahan ini dapat membantu menetralkan asam lambung berlebih tanpa menimbulkan iritasi tambahan. Lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, clopidogrel, atau rivaroxaban harus menghindari pepaya secara total. Enzim papain dapat meningkatkan efektivitas obat pengencer darah hingga 5 kali lipat dari dosis normal, menyebabkan resiko perdarahan yang tidak terkendali. Interaksi ini terjadi karena pepaya mengandung senyawa salisilat alami yang memiliki efek serupa dengan aspirin. Ketika dikombinasikan dengan obat pengencer darah, efek antikoagulan menjadi berlebihan dan dapat menyebabkan perdarahan spontan di berbagai organ tubuh, terutama otak, lambung, dan usus. Perdarahan otak atau stroke hemoragik adalah komplikasi paling berbahaya dari interaksi ini. Gejalanya dimulai dengan sakit kepala hebat yang tiba-tiba, pusing, kehilangan keseimbangan, dan dapat berkembang menjadi hilang kesadaran. Perdarahan lambung ditandai dengan muntah darah atau buang air besar berwarna hitam, sementara perdarahan usus menyebabkan diare berdarah yang tidak berhenti. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah dan tidak sengaja memakan pepaya, segera konsultasikan dengan dokter untuk pemeriksaan fungsi pembekuan darah. Dokter mungkin perlu menyesuaikan dosis obat
atau memberikan antidot untuk mencegah komplikasi perdarahan. Buah-buahan yang aman untuk dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah adalah apel tanpa kulit, pir, anggur, dan beri dalam jumlah terbatas. Hindari semua buah yang mengandung enzim proteolitik seperti nanas, kiwi, dan mangga muda. Pasien lansia yang baru menjalani operasi apapun dalam 2 bulan terakhir harus menghindari pepaya karena dapat mengganggu proses penyembuhan luka dan meningkatkan resiko komplikasi pasca operasi. Enzim papain memiliki efek antikoagulan yang dapat menyebabkan perdarahan pada bekas luka operasi, baik luka luar maupun luka dalam. Proses penyembuhan luka melibatkan pembentukan bekuan darah dan jaringan parut, yang memerlukan protein dalam jumlah besar. Enzim papain yang memecah protein dapat menghambat pembentukan jaringan parut yang kuat, menyebabkan luka sembuh lebih lama atau bahkan terbuka kembali. Pada operasi perut atau usus, konsumsi pepaya dapat menyebabkan kebocoran pada sambungan usus, atau anastomosis yang baru dibuat. Kondisi ini sangat berbahaya karena isi usus dapat keluar ke rongga perut dan menyebabkan infeksi berat yang mengancam jiwa. Gejalanya adalah nyeri perut yang semakin parah, demam tinggi, dan perut yang membengkak. Untuk operasi mata seperti katarak atau glaukoma, pepaya dapat meningkatkan tekanan intraokular dan mengganggu penyembuhan kornea. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi mata, perdarahan vitreus, atau bahkan kebutaan permanen. Waktu aman untuk mulai mengonsumsi pepaya setelah operasi adalah minimal 3 bulan untuk operasi besar dan 2 bulan untuk operasi kecil, dengan syarat luka sudah sembuh sempurna dan tidak ada komplikasi. Konsultasikan dengan dokter bedah sebelum memulai konsumsi pepaya. Pasien lansia yang sedang menjalani kemoterapi untuk pengobatan kanker harus berkonsultasi dengan dokter onkologi sebelum mengonsumsi pepaya. Enzim papain dapat mengganggu efektivitas beberapa jenis obat kemoterapi dan meningkatkan resiko efek samping yang berbahaya. Beberapa obat kemoterapi seperti 5-fluorouracil, cisplatin, dan doxorubicin dapat berinteraksi dengan enzim papain, menyebabkan peningkatan toksisitas terhadap sel-sel normal yang sehat. Hal ini dapat memperparah efek samping kemoterapi seperti mual, muntah, diare, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, pepaya dapat mempengaruhi metabolisme obat kemoterapi di hati, menyebabkan kadar obat dalam darah menjadi tidak terkendali. Kadar obat yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan organ vital, sementara kadar yang terlalu rendah dapat mengurangi efektivitas pengobatan kanker. Sistem kekebalan tubuh pasien kemoterapi juga sangat lemah, sehingga resiko infeksi dari bakteri yang mungkin ada pada kulit pepaya menjadi sangat tinggi. Infeksi pada pasien dengan sistem kekebalan yang lemah dapat dengan cepat menjadi sepsis dan mengancam jiwa. Jika dokter mengizinkan konsumsi pepaya selama kemoterapi, pastikan pepaya sudah dicuci bersih dengan air matang, dikupas dengan pisau steril, dan dikonsumsi segera setelah dipotong. Porsi harus dibatasi maksimal 50 gram dan hanya dikonsumsi 2-3 kali seminggu. Lansia yang memiliki alergi lateks harus menghindari pepaya karena fenomena yang disebut cross-reactivity atau reaksi silang. Protein dalam pepaya memiliki struktur yang serupa dengan protein alergen dalam lateks, sehingga dapat memicu reaksi alergi yang sama atau bahkan lebih parah. Reaksi alergi silang ini dapat muncul meskipun sebelumnya tidak pernah mengalami alergi terhadap pepaya. Gejala awal biasanya berupa gatal-gatal di mulut dan tenggorokan, bengkak pada bibir dan lidah, serta kesulitan menelan. Pada kasus yang parah, dapat terjadi anafilaksis atau reaksi alergi sistemik yang mengancam jiwa. Anafilaksis ditandai dengan penurunan tekanan darah drastis, kesulitan bernafas, bengkak pada wajah dan tenggorokan, serta hilang kesadaran. Kondisi ini memerlukan penanganan medis darurat dengan injeksi epinefrin dan perawatan intensif di rumah sakit. Selain pepaya, penderita alergi lateks juga harus menghindari buah-buahan lain yang memiliki protein serupa, seperti pisang, alpukat, kiwi, dan chestnut. Baca label makanan dengan teliti, karena pepaya sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam jus buah, salad buah, atau makanan olahan lainnya. Jika Anda memiliki alergi lateks dan tidak sengaja mengonsumsi pepaya, segera minum antihistamin seperti cetirizine atau loratadine, dan segera ke unit gawat darurat jika muncul gejala sesak nafas atau bengkak pada wajah dan tenggorokan. Setelah mengetahui berbagai bahaya kombinasi pepaya, sekarang mari kita bahas solusi dan saran praktis untuk tetap dapat menikmati manfaat pepaya dengan aman.
Bagi lansia yang ingin mendapatkan manfaat enzim papain untuk pencernaan, ada beberapa alternatif yang jauh lebih aman. Solusi pertama, konsumsi pepaya muda rebus. Pepaya muda yang direbus selama 15 hingga 20 menit akan mengurangi aktivitas enzim papain hingga 70% sambil tetap mempertahankan kandungan vitamin dan mineralnya. Takaran yang aman adalah 100 gram pepaya muda rebus per hari, dikonsumsi sebagai lalapan atau sayur bening tanpa santan. Solusi kedua, jus pepaya dengan pengenceran. Jika ingin mengonsumsi dalam bentuk jus, encerkan 50 gram pepaya matang dengan 200 ml air matang hangat dan tambahkan 1 sendok teh madu murni. Konsumsi segera setelah dibuat. Jangan disimpan lebih dari 30 menit, karena enzim papain akan semakin aktif dalam kondisi cair. Solusi ketiga, suplemen enzim papain terstandar. Untuk mendapatkan manfaat pencernaan tanpa risiko, gunakan suplemen enzim papain yang sudah terstandar dosisnya. Takaran yang aman untuk lansia adalah 100 hingga 200 mg per hari, dikonsumsi 30 menit sebelum makan utama dengan segelas air putih. Pepaya memang merupakan buah yang kaya manfaat dengan kandungan enzim papain, vitamin C, vitamin A, dan antioksidan yang tinggi. Namun, bagi lansia berusia di atas 60 tahun, konsumsi pepaya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena perubahan fisiologis tubuh yang membuat sistem pencernaan lebih rentan terhadap keracunan. 5 kombinasi berbahaya yang harus dihindari adalah pepaya dengan susu, menyebabkan penggumpalan protein beracun, pepaya dengan daging, memicu fermentasi mematikan, pepaya dengan makanan asam, menyebabkan luka bakar kimia lambung, pepaya dengan obat-obatan, interaksi berbahaya, dan pepaya dengan makanan fermentasi, ledakan bakteri patogen. Setiap kombinasi ini dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian, jika tidak segera ditangani. Kondisi-kondisi yang harus menghindari pepaya sama sekali meliputi penderita MAH akut, pengguna obat pengencer darah, pasien pasca operasi dalam 2 bulan terakhir, pasien kemoterapi, dan penderita alergi lateks. Bagi mereka yang aman mengonsumsi pepaya, aturan emas yang harus diingat adalah makan sendirian dengan jeda waktu minimal 30 menit, batasi porsi maksimal 150 gram per hari, konsumsi di pagi hari saat perut kosong, dan mulai dengan porsi kecil untuk menguji toleransi tubuh. Jangan biarkan keinginan untuk hidup sehat justru membahayakan nyawa Anda sendiri. Informasi yang telah saya bagikan ini berdasarkan pengalaman klinis lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus keracunan makanan pada lansia. Ingatlah bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan, apalagi ketika menyangkut nyawa yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Kesehatan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan pengetahuan yang tepat dan tindakan yang bijak. Dengan memahami cara aman mengonsumsi pepaya, Anda dapat tetap menikmati manfaatnya tanpa khawatir akan risiko yang mengancam jiwa. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda selama ini sudah mengonsumsi pepaya dengan cara yang benar? Atau justru tanpa sadar selama ini Anda telah melakukan kombinasi-kombinasi berbahaya yang telah saya jelaskan tadi? Jujur saja, berapa kali dalam seminggu terakhir Anda mengonsumsi pepaya bersamaan dengan susu, daging, atau makanan asam? Saya harap setelah menonton video ini, Anda dapat melakukan evaluasi terhadap pola makan harian Anda. Jangan sampai kebiasaan yang Anda anggap sehat selama ini justru menjadi bumerang yang membahayakan kesehatan Anda di masa depan. Pepaya memang merupakan buah yang kaya manfaat dengan kandungan enzim papain, vitamin C, vitamin A, dan antioksidan yang tinggi. Mari kita berkomitmen bersama untuk menghindari kebiasaan buruk yang dapat membahayakan kesehatan kita. Mulai dari hari ini, stop kebiasaan mencampur pepaya dengan susu dalam sarapan pagi Anda. Hentikan juga kebiasaan makan pepaya sebagai pencuci mulut setelah makan daging. Gantilah kebiasaan buruk ini dengan kebiasaan baik yang telah saya sarankan tadi. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan makan dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang.
Jangan menunggu sampai terjadi masalah kesehatan baru Anda sadar dan menyesal. Mulailah perubahan dari sekarang, karena kesehatan yang sudah rusak akan jauh lebih sulit dan mahal untuk diperbaiki. Buatlah catatan harian tentang apa yang Anda makan, termasuk waktu dan kombinasi makanannya. Hal ini akan membantu Anda lebih sadar terhadap pola makan dan memudahkan untuk melakukan koreksi jika diperlukan. Libatkan juga keluarga dalam perubahan kebiasaan ini, karena dukungan keluarga sangat penting untuk kesuksesan program hidup sehat. Informasi berharga ini jangan hanya Anda simpan sendiri. Bagikanlah kepada teman-teman, saudara, dan tetangga lansia yang Anda sayangi. Siapa tahu di antara mereka ada yang selama ini tanpa sadar melakukan kebiasaan berbahaya yang telah kita bahas tadi. Dengan berbagi informasi ini, Anda telah berpotensi menyelamatkan nyawa orang-orang tercinta. Ajak mereka untuk menonton video ini bersama-sama dan diskusikan pengalaman masing-masing tentang konsumsi pepaya. Mungkin ada pengalaman menarik atau bahkan keluhan kesehatan yang ternyata berkaitan dengan kombinasi pepaya yang salah. Dengan saling berbagi, kita dapat belajar dari pengalaman satu sama lain. Jangan lupa untuk mengajak mereka subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat ini agar mereka juga mendapatkan informasi kesehatan terbaru dan terpercaya. Semakin banyak lansia yang teredukasi dengan benar, semakin sedikit kasus keracunan makanan yang dapat dicegah. Bagi Anda yang aktif di media sosial, silakan share video ini ke grup WhatsApp keluarga, Facebook, atau platform lainnya. Gunakan caption yang menarik seperti info penting. Ternyata pepaya bisa jadi racun jika dimakan dengan cara ini untuk menarik perhatian teman-teman Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga untuk menonton video terungkap 5 campuran pepaya yang diam-diam jadi racun tersembunyi bagi lansia hingga selesai. Saya harap informasi yang telah saya bagikan dapat bermanfaat dan membantu Anda menjalani hidup yang lebih sehat dan aman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapat update video terbaru dari channel Sahabat Lansia Sehat. Share juga video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Tuliskan di kolom komentar pengalaman Anda atau pertanyaan seputar topik yang telah kita bahas. Saya akan berusaha membalas setiap komentar dan pertanyaan Anda. Jangan lupa cantumkan asal kota dan usia Anda agar saya dapat memberikan saran yang lebih spesifik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jagalah dengan pengetahuan yang tepat dan tindakan yang bijak. Salam sehat selalu untuk keluarga tercinta.